Shalom, selamat malam. Sekarang saya akan mengimbau kepada seluruh pemerintah Indonesia, orang Papua yang sudah memakai jas Indonesia, sudah masuk dalam sistem pemerintah Indonesia seperti dari gubernur sampai pegawai. Tapi saya harap lagi buat orang-orang pemerintah Indonesia seperti begitu, karena melihat dari situasi dan kejadian-kejadian di tahun 2020 lalu sampai saat ini 2021, dalam 1 tahun ini banyak kejadian dari orang Papua yang meninggal. Akibat kenapa? Itu mungkin pemerintah bisa sadar, bisa mengerti, bisa tahu sendiri kenapa bisa terjadi seperti begitu. Jadi saya mengimbau kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah memakai dinas-dinas Indonesia, sudah memakai dinas Indonesia, harap waspada, karena sasaran utama adalah orang-orang seperti begitu. Dari tahun 2019 sampai 20, terus yang paling banyak di tahun 2020 dan 2021 ini yang paling banyak korban-korban seperti contoh ada mantan wakil bupati Dogiai, terus itu meninggal lagi tahun 2020 yang lalu. Terus ada mantan Bupati Dogiai lagi ada meninggal di tahun tersebut. Terus banyak kejadian-kejadian seperti begitu. Kalau diperhitungkan kira-kira sudah sampai 20 lebih. Terus kemarin ada Bapak Wakil Gubernur Papua Clementinal dipanggil Tuhan. Itu sebabnya dan akibat kronologis kejadiannya itu tidak diketahui dari orang Papua maupun orang Indonesia. Orang Indonesia sudah tahu kronologisnya tetapi menutupi kronologis itu. Jadi saya mengimbau kepada orang-orang tertinggi, orang-orang negara, orang-orang pemerintah, buat bupati, DPR dan gubernur, terus dinas-dinas seperti begitu. Saya harap buat semua jangan sekali-kali berobat atau kena sakit berobat di negara Indonesia ini. Jangan pernah berobat di negara Indonesia ini, karena ada kelicikan, ada cara-cara Indonesia yang sangat licik untuk memusnahkan kami orang Papua. Jadi saya sangat harap sekali buat bapak atau ibu-ibu, jangan boleh berobat di negara ini, Indonesia ini. Kenapa? Karena tanpa sebab orang pergi, tanpa sebab orang meninggal. Seperti Pak Gubernur kemarin, tidak ada kronologisnya, meninggal begitu saja. Maka dari itu sebenarnya sih Pak Gubernur sudah dari awal seperti demikian, tapi Pak Gubernur karena banyak membela orang Papua dan tanah Papua, sehingga pergi berobatnya di Papua New Guinea tanpa alasan yang pasti dan tanpa surat izin. Maka dari itu coba bawahan-bawahan seperti bupati, DPR, DPRD, dinas-dinas begitu, uang yang disimpan selama jabatan Anda itu dikemanakan sehingga bisa berobat di Indonesia ini, karena Indonesia ini sangat licik. Jadi saya harap orang-orang besar tersebut boleh berobat di luar negeri, jangan di Indonesia, karena Indonesia sangat licik. Itu saja yang saya mau sampaikan di malam hari ini, karena uang yang selama kalian jabat sebagai pemerintah itu dikemanakan sehingga bisa berobat di Indonesia. Apakah tidak ada tempat lain seperti luar negeri? Di PNG ada, Vanuatu ada, terus Malaysia juga ada, Singapura, negara-negara dekat ini ada. Terus kenapa sia-siakan kesempatan waktu itu untuk berobat ke luar negeri baru berobat di Indonesia? Yang saya mau sampaikan buat siapa keluarga besar Papua, agar jangan pernah berobat di Indonesia.
Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.